Vio, Rizka, gue mau nanya nih sama kalian berdua. Kita bertiga maksudnya. Kita ini kan orang psikologi ya. Kalian tuh pernah nggak sih mendengar orang yang bukan orang psikologi tapi langsung mengklaim diri dia atau mendiagnosis diri mereka itu adalah gue bipolar atau gue stres, gue gila, apapun, you name it lah, atau mungkin masalah kesehatan lain kayak gue COVID misalnya atau gue flu burung misalnya kayak gitu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah? Sering sih. Sering ya. Keganggu nggak sih? Karena jujur gue ngebahas ini sama kalian karena gue beberapa kali mendengar itu dari, menurut gue sih dia nggak paham tentang apa itu yang sebenarnya tentang si penyakit yang dia bilang. Terus tiba-tiba dia langsung ngeklaim gitu, dan pas gue tanya, lu tau dari mana? Ya gue googling aja sendiri gitu. Gue jujur gue ngerasa keganggu dan ngerasa agak takut nih, ini mengkhawatirkan nih gitu. Gue tuh nggak tahu ya sejak kapan, tapi dulu tuh enggak loh. Dulu orang tuh nggak semudah itu buat mendiagnosa dirinya dia sendiri gitu loh. Kayaknya kalau sekarang ini gara-gara ini deh, gara-gara film Joker. Gue ngerasanya di lingkungan kita ini semua lagi banyak muncul lagi self diagnosis itu kan nonton Joker. Jadi ketika emang gimana ya? Awareness orang terhadap kesehatan mental itu kan mulai naik lagi ketika ada film Joker nih. Karena kan memang kita tahu Joker ini adalah apa sih bilangnya, villain yang punya gangguan jiwa sehingga dia bisa jadi jahat karena dia sebenarnya sakit jiwa gitu kan. Nah, jadi sekarang kalau ada lihat orang ketawa-ketawa atau apa tuh jadi gue gila kayak Joker gitu loh. Ya, benar nggak sih? Jangan-jangan gue kayak gitu juga gitu kan. Iya betul. Itu kan fenomenanya apa namanya? Self diagnosing ya. Iya, terus ada juga nih yang orang-orang kayak misalnya ngerasa gue kok bener-bener sedih, bener-bener gue senang, terus gue bisa habis dari gue nangis-nangis terus habis itu gue pengen ketawa. Itu biasanya terus orang langsung cari tahu, ini gue kenapa sih, terus langsung bisa bilang dirinya gue kayak depresi berat nih, misalnya kayak gitu. Seringnya deh tau dibilangnya bipolar kayak artis itu yang dulu joget-joget itu loh. Dulu kan pernah ada tuh yang sempet happening juga tuh ya, sempet dibahas lah di mana-mana. Terus dia mengatakan bahwa dirinya itu bipolar lah gitu. Terus emang sekarang jadi banyak sih ya orang-orang yang nge-state bahwa dirinya tuh bipolar gitu. Hanya dari state-nya dia yang mudah senang dan mudah sedih. Yes, betul. Oke. Berarti sebenarnya bisa dikatakan fenomena atau kejadian self diagnosing ini adalah mendiagnosa keadaan diri kita berdasarkan analisa sendiri ya, analisa mandiri yang dilakukan oleh diri kita sendiri tanpa bertemu dengan profesional gitu ya. Betul, bisa jadi sebenarnya prosesnya mungkin mereka sudah identifikasi dulu ya, maksudnya mereka mencari tahu, gue ciri-cirinya kayak gini, terus cari tahunya, sayangnya cari tahunya itu hanya lewat internet, media yang ada, misalnya googling atau tanpa konfirmasi ya. Tapi dia nggak datang ke ahli, nggak datang ke psikolog misalnya, kayak gitu sih. Sebenarnya berarti kalau ini terus dilanjutkan dan orang-orang tidak teredukasi self diagnosis itu bahayanya apa? Itu dampaknya apa kira-kira menurut kalian? Iya sih. Karena gini sih, kalau kita bicara dampaknya itu bisa apa aja. Karena kita masih belum tahu nih arahnya mau kemana. Jadi pertama kita tuh harus bisa bedain dulu. Karena gini, di psikologi semua gejala gangguan jiwa itu pasti muncul di orang yang normal sekalipun gitu. Itu yang kita sebut dengan kecenderungan ya. Betul. Jadi karena gini, yang dinamakan gangguan jiwa itu ada beberapa kategori, ini general aja. Jadi gejala yang muncul itu berlebihan, gejala yang tadinya ada jadi itu tetap ada tapi jadi tadi yang pertama apa? Gejala yang muncul berlebihan. Oh ya, gejala yang tadinya sudah ada itu muncul secara berlebihan. Gejala yang tadinya nggak ada jadi ada. Gejala yang tadi ada jadi nggak ada. Yes. Jadi di luar dari kebiasaan yang ada. Ada perubahan di situ ya. Betul, dan itu di spektrum yang ekstrim. Misal gini, orang senang wajar nggak? Wajar. Semua manusia punya emosi namanya senang. Marah, semua orang punya emosi namanya marah. Begitu senang munculnya nggak kekontrol, kita nggak aware sama emosi senang kita, terus akhirnya senangnya udah ke spektrum yang ekstrim,
itu udah mengarah ke gangguan jiwa gitu. Jadi kalau misalnya senangnya udah nggak kontrol dan ekstrim banget gitu ya, sama marah juga gitu, nggak ada apa-apa. Karena gini, yang namanya emosi itu muncul begitu ada setelah ada stimulus. Jadi itu adalah bentuk respon terhadap stimulus. Kalau misalnya nggak ada stimulus, tiba-tiba senang, itu memang harus kita harus bertanya. Bertanya loh ya, gitu ya, bertanya. Kalau nggak ada stimulus, tiba-tiba kita marah, itu kita harus bertanya, gitu. Apalagi kalau yang marahnya ekstrim gitu, tiba-tiba ngamuk, suka mukul, atau ngamuk, mencah-mencahin barang dan sebagainya. Nah kita jadi harus bedain itu dulu tuh. Baru setelah itu kita bicara lagi dampaknya. Nah lagi nih, kalau ngamuk berarti dampaknya apa? Orang-orang sekitarnya bahaya, gitu kan? Mungkin keselamatannya bisa terancam. Misal yang tadinya nggak ada jadi ada tuh, misal gitu. Kita lagi di ruangan sepi, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita dengar atau kita ngelihat ada sesuatu atau ada seseorang ngomong sama kita, gitu. Itu baru kayak halusinasi. Itu kita namanya halusinasi, gitu. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya gangguan itu nggak segampang itu gitu, karena semua gejala kita punya. Terus mungkin ini kali ya, penggunaan term juga berpengaruh nggak sih? Kayak tadi tuh halusinasi, kan sekarang orang banyak nyebut halu gitu ya. Yang dianggapnya halu itu sesuatu yang dengan siapa di sana? Halu itu sesuatu yang kayak halu tuh lu ngarang atau enggak lu apa sih itu berhayal gitu. Padahal kan sebenarnya halu itu ya kalau misalnya orang tahu ya definisi dalam dunia psikologi, halu itu sebenarnya hal yang serius loh. Ketika lo punya halusinasi itu lo berarti harus ke ahli, harus ke psikolog. Yang paling sering muncul tuh yang kalau gue dengar tuh yang misalnya kayak sekarang lo lagi nangis nih karena sedih, terus tiba-tiba ada satu kejadian yang menyenangkan kayak temen lu bawain coklat atau kopi, terus lu langsung seneng. Jadi lu kayak wondering, tadi gue sedih banget, terus dalam 1 menit gue switch ke seneng. Wah, bipolar nih gue. Yes. Padahal sebenarnya ya wajar lu dibeliin coklat sama temen lo gitu kan. Atau sebenarnya nangis terus tiba-tiba memang lu udah terlalu capek nangis, ya udah lu mau lihat yang lucu-lucu, ketawa, ya wajar sih. Sebenarnya kan wajar ya. Jadi sebenarnya orang-orang tuh yang perlu aware itu adalah nggak sesimpel itu ya, bahwa yang perlu diketahui adalah kita pun sebagai seorang psikolog kalau mau mendiagnosa orang ini punya gangguan apa tuh harus ketemu berkali-kali ya. Betul. Nggak cuma sekali 2 kali doang, harus berkali-kali banget. Dan nggak ya tadi yang Vio bilang udah bener tuh. Terus ada juga kan kita juga harus lihat durasinya ya. Ketika seseorang itu mengalami gejala-gejala tadi, apakah itu misalnya cuma sekali doang dalam seumur hidupnya dia, atau ternyata dalam sebulan udah dilihat itu muncul terus, berarti kita bisa identify kayak depresi ya. Depresi itu kan muncul terus kalau dalam 6 bulan ya kalau nggak salah ya. 6 bulan berturut-turut itu episodenya tidak hilang juga gitu ya. Cuma kalau emang kita stresnya karena suatu kejadian, misalnya dipecat karena lagi kondisi ekonominya lagi jelek, terus jadi stres, ya wajar sih. Justru ketika kita dipecat terus kita ketawa-tawa itu yang malah aneh gitu kan. Tapi kalau cuma stres sebulan 2 bulan sih kayaknya masih wajar ya. Kayak putus cinta juga kayak gitu kan. Jadi ada durasinya ya. Ada proses lah. Maksudnya kayak kita pun nggak bisa menentukan nih orang. Misalnya kayak tadi ada putus cinta atau ada anggota keluarga yang meninggal, kita juga nggak bisa bilang dia depresi dalam waktu saat itu aja kan. Kita harus diagnosa lagi, harus identifikasi lagi. Vio sama Rizka udah menjabarkan beberapa ciri-ciri kalau memang orang punya gangguan mental itu seperti apa gitu, baik dari durasinya, terus dari kemunculannya yang ada nggak ada, atau yang tadinya nggak ada jadi ada, dan sebaliknya lah gitu ya. Itu kan udah ada ciri-cirinya. Terus kira-kira sekarang berarti kalau kita masuk ke bahayanya self-diagnosis itu apa? Bahaya. Kalau tidak dihentikan atau mungkin terus terjadi gitu. Jadi ini kali ya, misintervensi. Kayak ini kali ya. Bahayanya jadi misintervensi sih. Karena misalnya gini, seseorang yang dia misalnya nggak bisa tidur, kita bayangin aja ya, yang simpel-simpel aja gitu. Misalnya hidung gue mampet gitu, terus gue mendiagnosa diri gue sendiri, gue pilek nih.
Terus gue nggak aware bahwa gue sebenarnya bukan pilek, sebenarnya gue ada gangguan yang lain, misalnya sinus kah atau misalnya apalah yang lain gitu. Terus yang gue tanganin kan si pileknya doang. Nah jadinya yang gangguan-gangguan lain itu tidak tertangani dengan benar gitu. Kalau menurut gue sih itu sih yang paling utama. Jadi ketika misalnya lo mendiagnosa diri lo sendiri, oh gue tuh depresi, padahal sebenarnya mungkin bukan depresi. Nah jadinya kan salah penanganan ya, yang harusnya lo ditangani itu yang lain, ya, yang harusnya lo ditanganin yang lain, malah jadinya yang ditangani depresi. Jadinya ya nggak bakal sehat juga, maksudnya secara mental lo nggak akan sehat gitu sih. Menurut gue sih yang pertama dia pas ketika self diagnose itu bisa jadi memperparah masalah yang sudah dipunya. Misal anggaplah dia stres karena tadi misalnya baru dipecat gitu ya. Baru dipecat, dia stres, nggak punya kerjaan, dia punya anak istri dan sebagainya. Terus karena stres, nafsu makannya jadi hilang, terus dia jadi nggak mau ketemu sama orang, malu ketemu sama keluarga dan sebagainya. Terus otomatis di rumah megang HP terus, ngecek gue kenapa ya, ternyata muncullah gejala depresi gitu kan. Oh gue depresi, yang tadinya dia nggak depresi, dia jadi depresi beneran. Dia menginternalisasi tuh ya, oh gue tuh depresi. Wah gue depresi. Dia baca tuh kalau depresi orang bisa gimana nih. Wah ntar gue bakal kayak gini. Oh depresi itu bunuh diri, gue harus bunuh diri, malah gitu lagi. Iya, takutnya gitu. Jadi sebenarnya malah memunculkan sesuatu yang sebenarnya masih normal jadi nggak normal, atau yang tadinya nggak ada jadi nggak ada. Tapi itu gue setuju banget sih, maksudnya kadang-kadang misalnya kayak entah kita nge-labelin itu bipolar atau apa, kan sama kayak lu tuh dari kecil taunya lu pinter atau lo cantik dari mana? Mungkin kan karena orang tua kita ngomong, aduh anak mama cantik, aduh anak mama pinter gitu kan. Kita sudah diberi label oleh orang tua kita atau orang terdekat kita bahwa kita cantik, kita pintar. Selain memang ada buktinya misalnya dari nilai gitu kan. Cuman itu kan udah nempel di diri kita. Terus sekarang kalau tiba-tiba kita melabelkan diri kita secara terus-menerus dan kita tidak tahu batasannya apa, jadi bisa kepikiran gitu ya bahwa wah gue depresi nih, wah gue nggak normal nih, jadi beneran kejadian kayak kesages terus ke label sendiri kayak gitu ya. Itu bahaya sih. Ih kok bareng sih? banget sih. Ya itu untuk diri sendiri. Jangan lupa bahwa kita ini hidup di sekitar orang-orang terdekat kita. Kita hidup di sekitar keluarga kita dan teman-teman kita. Apalagi yang masih kerja mungkin hidup di sama partner kerjanya. Dan percayalah kalau ketika kalian udah self diagnose itu akan merubah semua pola interaksi yang ada di diri kalian terhadap lingkungan gitu, terhadap dunia. Itu persepsinya akan berubah gitu. Yang tadinya lo ngerasa pede karena lo udah self diagnose, lo udah mendiagnosa diri lo sendiri, lo udah melabelkan diri lo sendiri, akhirnya lo akan mempersepsikan bahwa orang-orang di sekitar lo itu juga akan melabel lo dengan cap yang sama dengan yang lo labelkan. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya sebenarnya? Iya, makin bertele-tele itu akan makin tambah parah gitu. Nah, yang tadinya misalnya nggak depresi nanti akan jadi depresi beneran karena akhirnya pola interaksinya dia berubah ke orang. Yang tadinya kita supel nih, suka ngobrol sama orang, karena kita ngerasa kita depresi, kita menarik diri. Karena salah satu ciri-ciri depresi itu kalau kita googling itu adalah menarik diri dari lingkungan sosial ya. Orang lain yang biasanya suka ngobrol sama kita, begitu dia mau ngajak kita ngobrol, terus kita ngelihat kitanya menarik diri, dia kan akan lihat, oh mungkin dia lagi nggak mau diajak ngobrol, akhirnya dia ngejauh juga. Akhirnya kitanya ngelihat, oh tuh kan benar dia ngejauh. Akhirnya terkonfirmasilah yang bahwa gue itu emang depresi, terus orang tuh emang ngecap gue jelek loh kayak gitu. Gitu yang tadinya padahal sebenarnya mungkin enggak gitu. Akhirnya yang dia takutkan jadi kenyataan gitu karena pola interaksinya dia berubah. Sebesar itu ya dampaknya. Sebesar itu. Kalau terjadi terus-menerus. Jadi balik lagi sebenarnya prinsipnya kan sesuatu yang terlalu berlebihan itu nggak bagus ya. Jadi self diagnosis yang too much, yang terlalu deep banget tanpa didampingi oleh profesional itu dampaknya bisa kayak tadi Vio sama Rizka jelaskan. Tapi juga kalau terlalu nggak pengen ngediagnos diri sendiri sampai jadinya nggak tidak ada awareness, itu juga menurut gue kan bahaya ya. Jadi sebenarnya kita harus bisa menempatkan di posisi yang tepat gitu ya. Jadi di tengah-tengah lah, karena sebenarnya sesuatu yang
kurang banget atau yang lebih banget tuh emang nggak akan ada yang bagus sih ya. Iya sebenarnya ya benar yang dibilang Neris, maksudnya simpel aja sih, ketika awareness terhadap kesehatan mental itu semakin meningkat kan itu sebenarnya positif ya. Iya. Positif dimana ketika orang tuh ngerasa kok gue sering banget berubah mood ya gitu, kok gue gampang banget ya berubah mood, itu positif dalam artian ya dia bisa mengidentifikasi atau mengkoreksi dirinya sendiri. Tapi ketika sudah sampai di titik yang oh gue tuh bipolar nih ternyata, oh gue tuh ini itu, nah hal-hal itu kan jadi negatif tuh. Nah di situ tuh harusnya kita menempatkan diri di porsi yang sesuai. Misalnya gini, ketika lo ngerasa udah gak nyaman sama diri lo, misalnya kayak tadi, kok gue berubah-ubah ini ya, jangan-jangan gue bipolar. Nah jangan berhenti di situ, jangan berhenti di self diagnosing aja, tapi konfirmasi lah ke ahli. Jadi kayak langsung aja kita sebenarnya ada borderline-nya gitu ya. Yeah. Artinya ketika kita aware sama gejala-gejala yang muncul pada diri kita yang sebelumnya kita rasa nggak ada, tiba-tiba kok gue jadi gini ya, biasanya gue nggak kayak gini, kenapa sekarang gue gini ya. Artinya sampai ke titik awareness itu sebenarnya positif gitu ya. Betul. Nah untuk lanjut lagi itu baiknya tanyakan ke ahlinya. Iya, jadi ketika misalnya tadi yang Vio sama Rizka bilang, kita udah punya awareness nih bahwa ada yang nggak beres nih sama diri kita sendiri, atau ada yang berubah nih dari kita sendiri. Kalau mau memang mencari tahu sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman ketika sudah tahu, that's it, sampai situ, bawalah ke langkah selanjutnya, yaitu ke ketemu orang profesional, misalnya ke teman yang ngerti psikologi atau ke psikolog beneran aja gitu sekalian untuk ke cross check beneran. Karena menurut gue ini mungkin self diagnose itu bahayanya adalah kalau kita nggak tahu pasti penyakitnya tuh apa, bisa kayak kalau misalnya kita ke dokter tuh kita nggak bisa bedain mana namanya tumor, mana namanya kanker, tapi kita diagnose sendiri gitu loh. Terus misalnya kayak langsung minum jamu ini lah, minum obat ini, padahal kita belum tahu pasti. Dan sebenarnya dokter pun masih butuh bantuan alat medis, pemeriksaan berkali-kali. Karena jujur gue pun dulu, inget gak sih zaman kita kuliah, gue masih susah ngebedain apa sih gangguan kayak misalnya histrionik sama borderline. Itu kan ada yang cross function apa sih, mirip-mirip ya gejalanya. Jadi kita harus benar-benar ngedetailin lagi gejalanya itu ada apa aja. Itu kita yang orang psikologi loh ya, yang ngerti psikologi. Kita aja masih perlu buka DSM lagi gitu. Karena gini sih bahayanya self diagnose itu bukan cuma ke dampaknya aja, tapi gimana cara self diagnose. Jadi kalau kata Rizka tadi, yang kita mendiagnosa itu tuh kompleks gitu. Itu perlu informasi yang benar-benar lengkap gitu. Karena yang namanya manusia itu kan terbentuk, kepribadian itu kan terbentuk dari setiap interaksi yang muncul dalam kehidupan kita. Artinya kita miss informasi sedikit aja, itu kita bisa salah diagnosa loh sebetulnya gitu. Manusia itu punya kecenderungan merepress atau melupakan pengalaman tidak menyenangkan gitu. Jadi kadang ketika kita sekarang nih lagi dalam kondisi stressful, terus kita mencoba mencari gejala yang apa sih, penyakit apa, gangguan apa sih yang sedang gue hadapi saat ini. Terus akhirnya dia baca-baca, tapi dia melupakan bahwa dulu itu mungkin dia pernah punya satu momen atau beberapa momen yang sebetulnya itu bisa jadi yang bisa menciptakan gejala yang lain gitu, atau diagnosa yang lain sebetulnya. Itu mungkin banget. Contoh misalnya ada orang yang berhalusinasi, ya. Dia dengar bisikan, dia melihat sesuatu dan sebagainya gitu kan. Itu gejalanya gejala halusinasi gitu. Ketika ngobrol sama psikolog sama psikiater, semua mendiagnos itu halusinasi, skizofrenia gitu. Tapi dia bisa aja melupakan mungkin hal-hal yang dia pernah alami tapi dia lupakan. Misal dia pernah narkoba misalnya. Oh iya. Gitu. Atau misal dulu dia pernah kecelakaan. Iya, karena itu bisa kerusakan otak ya. Bisa jadi kerusakan otak gitu kan. Bisa jadi efek dari obat-obatan gitu. Ya mungkin dia melupakan itu gitu. Mungkin dia melupakan itu, atau mungkin kejadiannya sudah terlalu lama waktu dia masih kecil sehingga dia udah nggak ingat lagi. Itu mungkin aja. Jadi kadang ketika ada riwayat yang kita lupakan terus kita self diagnose, wah itu jauh banget. Jadinya kayak yang Rizka bilang, jadi misintervensi, apa yang harusnya ditangani jadi nggak tertangani,
yang harusnya justru nggak diobatin jadi diobatin gitu. So itu sih nggak cuma bahaya ke depannya, tapi ke yang lain-lain tuh banyak banget gitu. Dia menular lah, ibaratnya merembet gitu. Karena iya, kalau masalah merembet gue setuju. Karena menurut gue dulu belum banyak fenomena ini gitu ya. Cuman ya tambahin aja ya kalau misalnya gue kurang tepat atau salah. Ini memang karena ada trennya juga, kemudahan orang mengakses informasi melalui teknologi. Misal, atau juga memang karena ada satu figur terkenal kan sekarang memang kecenderungannya adalah kita mengidolakan seseorang lalu kita ingin menjadi seperti dia. Memang sekarang kalau kita lihat di YouTube banyak kok orang yang langsung bikin video ngeklaim bahwa gue bipolar atau jadi gue malah dianggapnya keren ya. Dianggapnya bahwa ini bukan merupakan hal yang memalukan lagi kah atau apa. Jadi kayak ya udah sekarang gue ngaku aja, dan itu juga sekarang bisa dijadikan self diagnosing itu sebagai defense kalau gue lihat sebagai defense. Jadi maksudnya selain memang mengidolakan, terus dilihat bahwa oh mungkin ini bisa jadi defense gue. Misalnya kayak kita bikin salah di pengadilan terus kita bilang aja kalau gue bipolar biar diringanin tuntutannya kayak gitu. Terus bisa juga ini jadi seeking of attention, karena kan sekarang semua orang berlomba-lomba mendapatkan perhatian di media sosial gitu kan, viral gitu ya. Dan memang lebih ke ngikutin tren aja sih, karena sekarang beberapa orang udah pada ngeklaim dirinya ada penyakit ini kok, jadi ya udah kayak kita sih. Apa? Gue ngapain? Gue ngapa-ngapain lagi? cari perhatian sosial. Tapi dengan cara bermanfaat. Karena sebenarnya gini sih, terlepas mungkin gini ya, dari tadi tuh yang gue pikirin adalah jangan-jangan ya orang-orang di luar sana melihat kita ngobrolin soal self diagnosing itu jadi karena kita kan dari tadi bolak-balik ngomong caranya itu adalah ya datang ke ahli, datang ke psikolog gitu. Sebenarnya bukan berarti kita promosi ya. Enggak, saya nggak buka jasa konseling. Karena asal kalian tahu, bahkan kita psikolog pun nggak berani untuk self diagnose. Yes, betul sekali. Dan seribet itu sih sebenarnya. Dan yang namanya self diagnosing itu terlalu banyak biasnya, gitu. Too much bias sehingga lu sampai lu bisa menentukan diagnosa, prognosa dan sebagainya itu nggak bisa karena bias, karena itu diri lu sendiri gitu. Dan that's why sebenarnya psikolog juga butuh alat tes atau psikotes sih, karena sebenarnya kayak penyakit fisik tuh kayak tumor atau kanker atau polip atau apapun itu kan terlihat. Tapi kan kalau mental itu nggak terlihat. That's why kita butuh alat tes untuk mengkonfirmasi data apa yang nggak kita dapetin dari interview langsung tatap muka ketemu sama klien atau dengan anamnesa atau kita interview sama orang-orang di lingkungannya si klien kita itu ya. Jadi kita juga butuh alat tes, karena sebenarnya sesulit itu kita atau sekompleks itukah gambaran mental untuk kita mendapatkan oh dia tuh ternyata ini gitu loh. Yang kita untuk psikolog menggali hal-hal yang sifatnya sadar, consciousness aja itu udah susah gitu. Karena manusia itu kan tadi mungkin bisa melupakan atau dia sengaja merepress atau ibaratnya memendam hal-hal yang dia nggak menyenangkan bagi dia gitu kan. Apalagi kita harus menggali hal-hal yang sifatnya unconscious atau subconscious gitu. Betul. Itu bahkan diri kita sendiri nggak bisa ngelihat itu gitu. Itu susah banget buat ngelihat itu. Jadi that's why psikolog, psikiater itu perlu tools gitu ya, tools untuk sampai bisa menentukan diagnosanya. Tools sama waktu ya untuk proses kita menemukan suatu gejala. Yang tadi Neris bilang juga, konseling itu nggak bisa cuma sekali terus kita udah bisa bilang lo tuh depresi, nggak bisa. Jadi makanya kenapa orang tuh suka mungkin males kali ya ke psikolog karena harus berkali-kali, nanti harus ada anggota keluarga yang karena memang menghabiskan energi ya. Tapi ya gimana kan kalau misalnya lo mau tahu beneran diri lo sendiri tuh kayak apa, mau tahu lo tuh beneran gangguan apa enggak, ya emang harus lakuin itu. Ya maksudnya gini, biar aja yang ribet tuh psikolognya, dia yang mikirin lo tuh sebenarnya kenapa sih. Tugasnya sebenarnya cuma menumpahkan aja. Ya tugas lo tuh sebenarnya, makanya kalau misalnya kadang-kadang gue juga suka ini sih, orang kalau misalnya ngomong psikolog tuh cuma dengerin curhat doang ya. Iya, sesimpel itu kita dengerin lo curhat, tapi otaknya tuh sebenarnya bekerja muter. Lo nggak tahu aja buku-buku yang kita baca.
Oke, berarti sebenarnya kalau kita simpulkan dari awal memang si self diagnosis ini tidak ada manfaat jangka panjangnya untuk orang-orang kalau dilakukan sendiri ya, kalau dilakukan sendiri, kecuali memang dilakukan oleh profesional. Lalu kan cenderung bahaya sih. Oke, berarti sebenarnya sekarang ketika kita mendengar ada orang self diagnosis, mungkin yang buat di rumah yang nonton atau yang denger, oke, di lingkungan dia kayaknya pernah nih ada self diagnosis, apa yang harus mereka lakukan atau mereka katakan ke orang lain atau mungkin bahkan ke diri sendiri? Gampang sih. Yang pertama kalau orang kalau misalnya orang udah self diagnose, kalau dia publish itu akan gampang untuk kita notice gitu kan. Oh sih ini dia self diagnose kalau dia begini, gitu kan. Kalau dia depresi, kalau dia bipolar dan sebagainya. Ketika udah seperti itu, mungkin kalau misalnya teman-teman kita ada yang self diagnose, kita sebagai teman gitu ya, sebagai teman tugas kita lah yang harus membantu gitu. Tugas kita harus membantu. At least pertama kita tanya dulu, memang gejala apa sih yang muncul sampai lu mendiagnosa bahwa lu tuh bipolar yang gitu. Misalnya, gue gampang senang, tahu-tahu tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa-tawa gitu kan. Coba tanya lagi lebih dalam lagi, dia ketawa-tawa itu karena apa? Ada stimulusnya nggak? Ada penyebabnya nggak? Dia marah-marah itu kenapa? Ada ininya nggak? Terus kapan? Durasinya berapa lama? Frekuensinya seberapa sering? Dalam sehari, dalam seminggu berapa sering? Terus intensitasnya gimana? Maksudnya senangisnya semewek apa sih gitu? Apakah cuma sedih aja terus cuma netesin air mata atau sampai mewek yang teriak-teriak gitu? Itu tuh harus dibantu tanya. Kalau memang ternyata ada masalah, baiknya langsung refer ke ahlinya gitu, ke profesi. Karena gini, orang itu punya kebiasaan atau muncul tren self diagnosis itu karena secara budaya di Indonesia itu kita masih malu untuk ketemu sama psikolog. Nah sebenarnya nggak di Indonesia dong sih, menurut gue hampir di Asia kali ya. Bisa jadi gitu. Sehingga ketika kita merasa punya gejala itu, kita prefer untuk buka cari Google, tahu cari tahu sendiri gitu, daripada kita harus datang ke psikolog. Masih dikira mungkin nanti bakal dikira orang gila sama orang-orang di sekitar kita dan sebagainya. Ketakutan seperti itu tuh masih ada. Jadi awareness terhadap gejala yang muncul sudah ada, tapi awareness terhadap pentingnya untuk menemui ahlinya belum ada gitu. Jadi ditambah ya, harusnya awareness-nya ditambah dari cuman cari gejala, jadi ke tadi apa lo bilang? Untuk ketemu sama psikolognya. Ya. Gitu. Jadi kecenderungan untuk self-diagnosis itu jadi makin tinggi karena apalagi ditambah dengan kemudahan mencari teknologi sekarang ya. Mencari informasi melalui teknologi kayak gitu ya. Jadi makin tinggilah tuh angka-angkanya gitu ya. Padahal sebenarnya ya, menurut gue sekarang udah mulai bagus nih kayak kesadaran orang tentang kesehatan mental. Oh ternyata ada depresi, oh ternyata ada bipolar, oh ternyata ada macam-macam nih. Kalau dulu kan orang cuma tahu sakit jiwa, gila, cuma tahu gitu doang kan. Sekarang tuh banyak banget orang udah mulai kenal istilah-istilah gangguan psikologi. Berarti mungkin sekarang yang harus kita tingkatkan lagi adalah awareness bahwa nggak apa-apa untuk ketemu sama psikolog ya, untuk ketemu sama psikolog itu. Kalau segitu malunya ketemu sama psikolog, ngobrol deh sama teman dekat gitu kan, sama sahabat. Intinya jangan di-repress ya, jangan ditahan ya. Kadang kita punya sahabat, kita punya teman itu juga udah aware. Misalnya nih Rizka malu buat ke psikolog, Rizka curhat sama gue bisa kok, gue bantu gue yang ketemu psikolog, gue bilang sama psikolognya gue punya teman kayak Rizka yang merasa begini gitu, nggak ada masalah gitu. Kalau emang yang bersangkutan ngerasa malu, curhat aja sama temennya, siapa tahu temennya bisa bantu. Nah sebenarnya itu sih, daripada lo seeking attentionnya di media sosial ya, lo pengumuman gitu bahwa lo tuh lo tuh bipolar atau lo tuh gangguan depresi gitu, daripada lo melakukan itu ya mendingan lo bener-bener cari yang sebenarnya lo tuh kenapa gitu. Nah mungkin dari proses lo cari tahu lo ke ahlinya, nah dari situ baru lo bisa share, oh ternyata pengalaman gue tuh ngerasain ini lo, terus ketika gue ke psikolog ternyata gue tuh didiagnosa ini, hasilnya ini. Atau mungkin ya menurut gue itu lebih positif aja sih, lebih
efisien waktu dan biaya sih menurut gue. Lebih sehat juga buat mental kita gitu, kayak ya itu tadi yang gue bilang, gue contohin ketika ke dokter, ya kita jadinya efektif aja. Ketika kita merasa diri kita kenapa, ya lo cari sumber yang paling benar buat lo tuh kenapa sih gitu. Jadi semuanya stay positif menurut gue sih. Sejauh ini gangguan apa sih yang paling sering di self diagnosis? Depresi sih, bipolar, bipolar, terus masalah trauma, fobia. Karena gue sih banyak menemukan orang yang ngomong ke gue, gue tuh fobia ini, takut fobia ini. Padahal kan sebenarnya fobia itu sama takut sendiri beda ya. Fobia tuh kan kayak level dewanya dari takut kan. Fobia tuh yang ketika lo ketemu sama suatu objek atau suatu peristiwa, itu kondisi fisiknya udah bisa lebih parah banget lah, sampai keringet dingin, pingsan lah segala macam. Tapi kalau takut ya nggak segitunya gitu kan, banyak gitu. Apalagi ya depresi, gue tuh pernah ada orang yang self diagnosing ke gue itu anoreksia. Kenapa dia emang bilangnya apa? Jadi dia tuh mengatakan bahwa gue tuh setiap habis makan gue tuh pengen muntah. Setiap habis makan gue padahal asam lambungnya naik. Jadi dia tuh merasa itu tuh dia anoreksia gitu. Kan gue memastikan dong ada kok orang-orang dengan gangguan lambung ya yang kalau habis makan tuh pengen muntah emang kayak gitu kan. Nah tapi dia tuh nggak mau. Tuh gue sering tau kayak gitu. Gue kira gue mual hamil, ternyata asam lambung. Ya Allah, ternyata gitu. Jadi itu tuh teman gue itu ya, gue waktu dia cerita itu, gue cuma bisa bilang gini sih, lo ada riwayat gangguan lambung nggak? Gangguan ya pencernaan lah ini gitu ya. Terus dia tuh insist bahwa enggak, gue nggak ada gangguan pencernaan kok. Gue selama ini makan teratur, gue juga nggak ada apa-apalah segala macam. Ternyata ya dia tuh stres. Kalau stres itu kan emang ada macam-macam ya efeknya, psikosomatisnya ke sistem pencernaannya dia kayak gitu. Jadi ya ternyata banyak hal yang harus dilihat lagi dari sama ini tahu, dari dulu kita kuliah tuh gue sering banget dengar salah konsep dengan gangguan ini adalah antisosial, ansos. Ansos. Jadi orang-orang psikopat, ansos. Jadi orang-orang tuh taunya kalau ansos tuh kayak orang introvert gitu loh, yang diem, nggak punya temen, nggak bisa sosialisasi. Padahal faktanya itu adalah orang ansos itu orang yang nggak peduli sama aturan sosial gitu kan. Jadi misalnya sebenarnya mencopet itu nggak boleh, dilarang, dia malah nyopet dengan sengaja atau ngebunuh orang dengan sengaja. Apalagi ya contohnya lu kan ahli ansos. Intinya yang biasa kita sebut dengan psikopat itu definisi by DSM-nya, by psikologinya itu adalah antisosial sebetulnya. Jadi bukan orang pemalu yang tidak bisa sosialisasi. Betul. Ya. Jadi kalau yang orang bilang ansos itu ya mungkin introvert atau dia menarik diri karena dia depresi dan atau memang kecenderungan perilakunya ya memang seperti itu aja. Ya, atau dia ya pemalu aja gitu. Kalau antisosial club itu perlu disensor. Itu beda lagi ya. Jadi benar sih, antisosial tuh emang sering dibahas. Dia tuh ansos tahu, nggak mau bergaul. Nggak mau bergaul tuh bukan ansos. Atau kadang-kadang juga kalau disuruh ngumpul yuk, enggak, bukan ansos gitu. Padahal enggak, ansos tuh separah itu loh. Lu sekarang gue tanya deh, kalau gue sendiri, lu yakin lu mau di label beneran jadi orang ansos? Lu bener lo, coba deh kalian yang pernah self diagnose tanya sendiri, kalian kira jadi bipolar sekeren itu? Obatnya banyak loh dan seumur hidup. Yang gue bingung adalah orang sekarang suka self diagnose karena dia udah mulai gampang buka Google, udah mulai gampang nyari informasi lewat teknologi gitu ya. Kenapa nggak dibenerin gitu? Yang mispersepsi kayak ansos, psikopat gitu, kenapa nggak dibenerin gitu? Coba deh cari di Google apa itu antisocial disorder misalnya gitu. Iya, betul. Jangan cuma sekelumit doang ya, maksudnya ngambil dari. Soalnya gini loh, Vi, kalau menurut gue kenapa nggak kayak gitu? Karena sebenarnya orang tuh cenderung hanya mencari data apa yang dia cari. Apa yang dia mau tahu. Jadi misalnya
bipolar itu kan tentang gangguan mood ya, gangguan mood. Jadi ketika moodnya tuh switchingnya terlalu cepat misalnya, orang kan taunya kayak gitu. Jadi ya ketika dia wondering kenapa ya mood gue sering ganti-ganti cepat dalam waktu yang berdekatan, dia langsung cari, baru sampai ciri-ciri, misalnya kan di DSM tuh ciri-ciri bipolar tuh ada 10, baru nyampe titik ketiga, nah ini gue nih, di close tuh handphonenya. Jadi kayak serba instan ya, maunya gampang. Tapi sebenarnya menurut gue ini fakta menarik yang bisa kita kaitkan dengan karakter di generasi milenial sekarang kan. Karena memang generasi sekarang itu kalau dibanding baby boomers yang dulu, memang craving for information-nya itu lebih tinggi ya. Jadi keingintahuan dia terhadap informasi lebih banyak dan harus dipenuhi saat itu juga. Jadi menggunakanlah tuh dia teknologi yang googling tuh cepet, yang paling gampang, paling mudah. Ya udah tuh terjadilah self diagnosnya makin banyak terjadi. Oke, gitu guys. Berarti kalau kita simpulkan tentang self diagnose sendiri itu adalah kondisi di mana kita mendiagnosa kondisi mental kita atau fisik kita secara mandiri tanpa bantuan profesional. Oke, terus dampaknya ternyata bahaya ya kalau tanpa dasar. Dan tanpa dasar yang jelas, yang akurat gitu ya. Nah, self diagnose sendiri itu ternyata kalau dilanjutkan terus-menerus punya dampak negatif ya. Dampak negatifnya tadi kalau kata Rizka sama Vio ada misdiagnosis, jadinya salah mendiagnos suatu penyakit yang nanti bisa berdampak pada mistreatmentnya. Jadi treatmentnya itu tidak sesuai dan tidak tepat sasaran terhadap gangguan yang ada. Terus nanti kalau dari Vio bilang adalah itu akan makin memperumit masalah yang kita punya. Jadi bukan nyelesain masalah tapi malah nambah masalah. Misalnya kita yang tadinya sebenarnya nggak stres itu jadi makin stres, terus kita yang tadinya tuh nggak suka interaksi sosial malah makin menarik diri kita dari lingkungan kayak gitu ya. Dan juga ini bisa terjadi karena rasa ingin tahu kita yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan keberanian kita untuk ketemu sama psikolog, karena memang di Indonesia atau di bagian timur di dunia ini memang masih kayak tabu ya untuk ketemu sama psikolog. Jadi muncullah fenomena self diagnose ini, gitu ya kesimpulannya ya. Dan kesimpulannya kalau ada yang self diagnose di antara teman-teman kalian, silahkan bantu mereka untuk nge-breakdown masalahnya. Apakah memang benar mereka itu punya gangguan itu? Dengarkan mereka, cari tahu lebih lanjut lagi tentang masalah yang mereka punya, supaya memang kalau dia butuh bantuan profesional kita bisa membantu mereka untuk mereferkan. Atau mungkin kalau mereka nggak berani, kalian aja yang menanyakan masalah teman, karena itu sebenarnya nggak apa-apa, itu boleh juga kok. Nah mungkin buat kalian yang punya pengalaman men-self diagnose atau ada temennya, nggak apa-apa, mungkin kita bisa sharing di kolom komen. Atau mungkin kalian yang nggak berani untuk ketemu sama psikolog, nggak berani datang, mungkin bisa ngubungin salah satu di antara kita bertiga juga. Kita ngobrol bareng psikolog. Karena memang menurut gue untuk ketemu sama orang yang nggak kenal sama sekali itu malah bagus ya, malah netral, lebih objektif. Gitu. Dan abis itu kan kita ketemu cuman buat hal itu aja ya, jadi ya udah nggak akan kepengaruh ke hidup kita juga gitu. Iya, nggak ada penilaian sih di awalnya. Pasti kan di awal maupun akhir tuh nggak ada penilaian. Lo tuh gimana sebenarnya. Oh ya, dan disclaimer aja, kita membahas ini lebih karena kita cukup prihatin sih dengan adanya fenomena self diagnose ini, karena ini cukup membahayakan diri kita dan juga diri orang lain. Jadi ini untuk meningkatkan awareness kita semua bahwa nggak baik untuk mendiagnosis apa yang terjadi di diri kita tanpa ilmu yang akurat dan juga bantuan profesional. Jadi jangan takut ketemu atau ngobrol dengan psikolog. Gue udah gini loh, kalian jangan kaku dong.